Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Rizky. Saya Muhammad Rakyat Dengarin. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu ketetapan Dan penetapan pajak. Selamat menyaksikan. Latar belakang dan fungsi. Sistem self assessment mewajibkan WP wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui SPT. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya diterbitkan jika isi SPT tidak benar atau ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. 5 fungsi utama ketetapan pajak. Yang pertama yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang menurut SPT. Kedua yaitu sarana menagih pajak. Yang ketiga yaitu sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Keempat yaitu sarana memberitahukan jumlah pajak terutang WP. Kelima yaitu sarana mengembalikan kelebihan pajak. jenis-jenis. Berikut adalah jenis-jenis surat ketetapan yang ada. 1 yaitu STP atau surat tagihan pajak. Kedua ada SKPKB yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu ada SKPKBT yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Lalu ada SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu masih ada lagi SKPN surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir ada SPPT yaitu surat pemberitahuan pajak terutang khusus PBB. Surat tagihan pajak atau SPT, surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang diterbitkan oleh KPP memiliki kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak. Penyebab terbitnya SPT yang pertama yaitu PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua yaitu kekurangan pajak akibat salah hitung ataupun tulis. Yang ketiga yaitu WP terkena sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Yang ketiga yaitu pengusaha kena pajak atau PKP tidak memiliki faktur pajak tepat waktu atau tidak lengkap. Lalu yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat yang menentukan besarnya pokok pajak, kredit pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penyebab terbit yaitu hasil pemeriksaan menunjukkan pajak kurang bayar. Lalu SPT tidak disampaikan tepat waktu setelah ditegur tertulis. Lalu kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi. Sanksi administrasi, sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan atau sanksi kenaikan 50% untuk PPh kurang bayar atau 100% untuk PPh, potongan, pungutan, dan PPN, PPNBM yang kurang dibayar. SKPKB tambahan atau SKPKBT dan SKP nihil atau SKPN. SKPKBT atau kurang bayar tambahan diterbitkan jika ditemukan data baru atau novum yang membuat pajak terutang lebih besar dari ketetapan sebelumnya. Jangka waktu dari SKBT yaitu 5 tahun. Sanksinya kenaikan 100% dari jumlah kekurangan atau bebas sanksi jika dilaporkan atas kehendak WP sendiri sebelum diperiksa. Yang kedua yaitu SKPN nihil diterbitkan jika jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau jika tidak ada pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. Lalu, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Definisi, menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Ketentuan pengembalian, Dirjen Pajak harus menerbitkan ketetapan paling lama 12 bulan sejak permohonan lengkap. Jika lewat 12 bulan tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
Imbalan bunga. WP berhak atas imbalan bunga 2% per bulan jika terjadi keterlambatan penerbitan SKPLB. Lalu, pengembalian pendahuluan diberikan kepada WP kriteria tertentu. WP patuh, tepat waktu, laporan keuangan WTP tidak pernah dipidana pajak dalam waktu 1-3 bulan tanpa pemeriksaan awal. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB. Definisi: surat keputusan mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak. Ketentuan pembayaran: pelunasan paling lambat 6 bulan sejak SPT diterima. Keterlambatan disanksi 2% per bulan, maksimal 24 bulan. HWP mendapat penjelasan ketetapan, mengajukan keberatan atau pengurangan, dan menerima bukti setoran atau STTS. Kewajiban WP mengisi SPOP dengan benar, jelas, lengkap, mendatangi bukti terima SPT, serta melunasi PBB. Pembetulan dan pelunasan pajak. Pembetulan ketetapan Dirjen Pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan aturan atas permohonan WP atau jabatan. Keputusan wajib dikeluarkan maksimal dalam 6 bulan. Dasar penagihan STP, SKPKB, SKPKBT, serta SK pembetulan keberatan banding yang menambah jumlah pajak adalah dasar penagihan. Sanksi telat bayar jika jatuh tempo dilewati dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo jika WP akan meninggalkan Indonesia selamanya. Memindah tangankan barang usaha, badan usaha akan dibubarkan, atau terjadi penyitaan oleh pihak ketiga. Hak mendahulu, kadaluarsa, dan kegugatan. Hak mendahulu, negara memiliki hak utama atas barang memiliki penanggung jawab pajak untuk melunasi utang pajak di atas kreditur lainnya, kecuali biaya perkara lelang dan penyelamatan barang. Hak ini hilang setelah 5 tahun. Kadaluarsa penagihan. Hak menagih pajak kadaluarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan dasar penagihan. Kadaluarsa ditangguh jika diterbitkan surat paksa dan pengakuan utang dan dilakukan penyidikan. Gugatan WP. WP atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksana surat paksa, penyitaan, pengumuman lelang, keputusan pencegahan, atau penerbitan surat ketetapan yang tidak sesuai prosedur. Sengketa batas pengajuan pembatalan ketetapan pajak. 1. Penerbitan surat ketetapan pajak SKP. Kasus ini bermula ketika PT Ganwan Solo menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Perusahaan menilai bahwa penerbitan ketetapan pajak tersebut mengandung kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan formal prosedur dalam Undang-Undang KUP. 2. Pengajuan keberatan dan pembatalan atas SKP tersebut, perusahaan sempat menempuh jalur keberatan terlebih dahulu mengenai substansi pajaknya. Selain itu, pada 17 Juli 2024, PT Ganwan Solo mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar tersebut berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP. 3. Penolakan atau pengembalian oleh Ditjen Pajak. Permohonan pembatalan yang diajukan perusahaan ternyata dikembalikan atau ditolak secara administratif oleh Ditjen Pajak tanpa diterbitkan keputusan substantif. DJP beralasan bahwa berdasarkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, permohonan pembatalan formal tidak bisa diproses jika wajib pajak sudah pernah menempuh jalur keberatan atas materi pajak yang sama. Selanjutnya, gugatan ke pengadilan pajak kandas tidak diterima dengan pengembalian berkas oleh DJP. PT Ganwan Solo membawa masalah ini ke pengadilan pajak. Namun, pengadilan pajak menolak gugatan perusahaan tersebut dan menyatakan tindakan Ditjen Pajak yang membalikan permohonan sudah sesuai prosedur formal dan batas waktu perpajakan yang berlaku. Pada akhir kasusnya, menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena
Semua jalur di otoritas pajak dan pengadilan pajak kandas akibat terbentur aturan administratif. PT Ganuan Solo akhirnya menggugat pasal 36 UU KUP ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai penafsiran sepihak dari DJP dan PMK tersebut membatasi hak WP dalam mencari keadilan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang melanggar UUD 1945. Dokumentasi berita ini sesuai berita yang diambil, yaitu bisa cek sendiri di link-link tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas atensi kalian telah menyaksikan presentasi dari Kami tentang materi ketetapan dan penetapan pajak Semoga bermanfaat selamanya. hingga akhir hayat dan bermanfaat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.